Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi mengenai kaitan manajemen dan kepemimpinan. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan nama saya Kuku Arijuno dan beserta kawan saya lainnya yaitu Ahmad Putra Ardana, Arenzo Ki Azari, Ferry Setiawan, dan Yuda Dwi Firmansyah. Jadi pengertian manajemen dan kepemimpinan itu seringkali disamakan oleh kebanyakan orang. Menurut Robin pada tahun 1996, ia berpendapat bahwa manajemen itu berkaitan dengan hal-hal untuk mengatasi sebuah kerumitan. Manajemen yang baik dapat menghasilkan tata tertib dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal dan merancang struktur organisasi yang ketat dan memantau hasil lewat perbandingan terhadap rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Beda dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu berkaitan dengan hal-hal yang mengatasi segala bentuk perubahan. Dan menurut Robin pada tahun 1996 menganggap baik kepemimpinan yang kuat maupun manajemen yang kuat merupakan faktor penting bagi optimalisasi efektivitas sebuah organisasi. Kaitan ini manajemen dapat disebut sebagai seni memimpin. Sebagai seni memimpin ada 7 aspek dalam manajemen yang berhubungan langsung dengan kepemimpinan. Yang pertama, manajemen adalah seni bekerja. Yang kedua, manajemen adalah seni pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, manajemen adalah seni penggalangan. Yang keempat, manajemen adalah seni mempengaruhi. Yang kelima, manajemen adalah seni menyampaikan perintah atau komunikasi. Yang keenam, manajemen adalah seni membuat masa depan organisasi. Yang ketujuh, manajemen adalah seni mendayagunakan sumber-sumber. Oke, selanjutnya hubungan kepemimpinan dan manajemen. Hubungan kepemimpinan dan manajemen dapat dilihat dari 2 perspektif. Perspektif pertama yaitu pada perspektif posisi tugas. Dari perspektif posisi tugas ini, kita dapat mengetahui bahwa pemimpin dapat disebut sebagai manajer puncak atau manajer eksekutif. Dari penyebutan itu, kita tahu bahwa peranan pemimpin yaitu sebagai manajer puncak. Namun, itu tidak berarti bahwa ia berada pada posisi manajerial. Lalu, yang kedua, ada dari perspektif hubungan pelaksanaan kepemimpinan. Jadi, ketika seorang pemimpin sedang melaksanakan upaya kepemimpinannya, maka secara tidak langsung, ia juga sedang melaksanakan kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemen ini dapat digambarkan seperti pada hal kerjasama, memerintah, mempengaruhi, dan juga melakukan pemetaan pada tujuan organisasinya. Oke, selanjutnya pengertian aktivitas manajerial. Pada suatu penelitian karya Krista Mulyana di tahun 2002, ia mengutip pernyataan dari Kotter mengenai pengertian aktivitas manajerial. Menurutnya, aktivitas manajerial adalah suatu kegiatan penting manajer melalui perannya membangun jaringan informasi antar personal sebagai suatu jalan pencapaian rencana agenda yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada peranan pemimpin dalam aktivitas manajerial. Pada sebuah jurnal karya mahasiswa UNR, ia mengutip pernyataan dari Mintzberg mengenai 10 peranan pemimpin dalam aktivitas manajerial yang diterapkan secara formal di sebuah organisasi. Yang pertama, itu ada figurehead role atau peran sebagai kepala. Maksudnya, yaitu seorang pemimpin akan berperan
untuk mewakili organisasinya untuk setiap kesempatan dan persoalan yang berlangsung secara formal. Lalu yang kedua ada lead role atau peran pemimpin. Pada peran ini, pemimpin menjadikan organisasinya berfungsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Lalu, ia mengarahkan, memotivasi, dan membuat lingkungan yang layak untuk bekerja bagi para pengikutnya. Lalu, yang ketiga ada liaison role atau peran penghubung, di mana pada peran ini pemimpin diharuskan untuk berinteraksi dengan teman sejawat, dengan staf, bahkan dengan orang lain untuk bisa mendapatkan informasi yang berguna bagi organisasinya. Lalu yang keempat ada monitor role atau peran pemantau. Pada peran ini, seorang pemimpin harus menjadi pencari, penerima, dan pengumpul informasi yang mana informasi nanti itu berguna untuk mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Kemudian yang kelima ada disseminator role atau peran penyebar. Pada peranan ini, pemimpin akan menjadi penyebar informasi ke setiap organisasi yang masih menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam ada spokesman role atau peran juru bicara. Pada peranan ini, pemimpin akan menjadi juru bicara bagi organisasinya, yang mana ia akan menyampaikan informasi dari organisasinya pada organisasi lain. Yang ketujuh ada entrepreneur role atau peran wirausaha. Pada peranan ini, pemimpin akan menjadi perancang bagi sejumlah perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang kedelapan ada disturbance handler role atau peran penghalau gangguan, di mana pemimpin akan bertanggung jawab ketika organisasinya mengalami krisis, yang mana seringkali tidak ada dalam rencana sebelumnya. Yang kesembilan ada resource allocator of role atau peran sumber daya. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada negotiator role atau peran perunding, yang mana pemimpin akan menjadi seorang penengah atau negosiator baik bagi pihak organisasinya ataupun pihak luar dalam menangani masalah yang terjadi di dalam organisasi. Peran pemimpin yang sering diterapkan dalam melaksanakan aktivitas manajerial. Yang pertama, komunikasi. Aktivitas ini terjadi dari pertukaran informasi secara rutin dan mengelola pekerjaan tulis-menulis, juga mengamati berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan prosedural, menerima dan menyebarkan informasi yang diminta. Yang kedua, manajemen tradisional. Peran pemimpin terdiri dari perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengawasan, juga mengamati perilaku yang meliputi pengaturan, sasaran, dan tujuan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Merupakan kategori perilaku yang sangat penting untuk memperkuat, mendisiplinkan, mengatasi konflik, susulan kepegawaian, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, jaringan atau networking. Dalam hal ini, peran pemimpin dilihat dari sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Perilakunya dapat berupa keluhan, desas-desus, menghadiri pertemuan-pertemuan eksternal dan acara-acara komunikasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, fungsi manajemen aktivitas manajerial. 1. Merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, perorganisasian atau organizing diartikan sebagai
pembagian tugas-tugas bagi orang yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas organisasi. Yang ketiga, penerapan atau pengaktualisasian atau actuating. Pengaktualisasian adalah menggerakkan semua anggota untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian merupakan proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana dengan memantau semua kegiatan anggota dan pihak yang terlibat dalam organisasi. Dan selanjutnya, keterampilan dalam memimpin itu ada empat juga. Yang pertama, keterampilan membuat konsep. Yang kedua, keterampilan teknis. Yang ketiga, keterampilan manusiawi. Yang keempat, keterampilan menjalin kerjasama. Keterampilan konseptual. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan berpikir untuk menganalisa, memecahkan, dan memutuskan suatu masalah. Keterampilan konseptual ini mencerminkan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu berpikir secara rasional, mampu menganalisis, kreatif dalam ide, ahli dan cakap secara konseptual, mampu mengantisipasi perintah, mampu memukakan analisis. Keterampilan teknis. Seorang pemimpin mempunyai pengetahuan, metode, dan teknik-teknik tertentu untuk menyelesaikan tugas secara spesifik. Ia sebagai alat yang bertujuan untuk pencapaiannya. Semakin baik metode dan teknik tersebut, maka semakin efektif pula yang dihasilkannya. Keterampilan manusiawi. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam bekerja dengan dan melalui orang lain secara efektif. Jadi, keterampilan ini mencerminkan aspek-aspek sebagai berikut: pengetahuan kerjasama, lalu mengetahui isi hati orang lain, berkomunikasi secara efektif dan jelas, lalu membuat kerjasama secara kooperatif. Selanjutnya ada keterampilan menjalin kerjasama. Dengan adanya keterampilan ini, pemimpin dapat berinteraksi dengan dua orang atau lebih untuk mengembangkan usahanya agar berdampak lebih besar dibandingkan ia berdiri sendiri. Lalu dapat disimpulkan dengan adanya materi ini dari kelompok kita bahwa manajemen memang berkaitan dengan kepemimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.